Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Hen Channel di sini ya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas sedikit mengenai YouTube ya. Tetap masih di masalah-masalah per-YouTuban ya. Sebelumnya mungkin bagi Anda yang udah melihat video-video saya sebelumnya, jika merasa terinspirasi, merasa mendapat masukan atau merasa bermanfaat lah, silahkan di subscribe, like, and share pada media sosial kalian ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal beberapa kesalahan ya yang harusnya tidak terjadi pada YouTuber pemula ya. Yang saya maksud pemula ini mereka-mereka yang belum dimonetisasi ya. Jadi beberapa hal yang harusnya dihindari, ini ada beberapa poin yang udah saya rangkum, saya simpulkan sendiri, yaitu yang pertama, para YouTuber kurangnya memahami tentang tujuan mereka membuat channel YouTube. Jadi tujuan mereka kebanyakan nggak jelas ya. Mereka membuat suatu channel YouTube itu untuk apa? Hanya untuk sekedar iseng menyimpan dokumentasi, atau hanya untuk iseng-iseng untuk menyimpan hasil edit, atau belajar membuat video atau apa, atau bahkan mereka berniat untuk mengejar berkarir di bidang YouTube. Itu kebanyakan dari mereka belum jelas banget ya. Jadi kalau tujuan awalnya belum didasari, belum jelas, akhirnya nanti melangkahnya juga asal-asalan. Jadi poin pertama ini kalau perlu dikuatkan dulu niatnya untuk apa ya, tujuannya untuk apa ya. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kemampuan editing pada video. Ini bagi para YouTuber pemula yang niat pertama itu udah jelas ya, mungkin mereka niatannya udah diketahui ya, saya mau niat berkarir lah di bidang YouTube ya. Mungkin udah jelas ya. Kemudian yang perlu dihindari, yang biasanya banyak kesalahan di sini adalah kurangnya kemampuan editing mereka pada video mereka ya. Ya wajar lah, namanya juga masih pemula, mereka belum mempunyai skill yang mumpuni ya di bidang editing ya. Cuman memang harus dilakukan ya. Harus tetap belajar, harus dilakukan. Jangan nggak diapa-apain, jangan diem ya. Itu yang kadang mereka para YouTuber pemula udah nggak mencoba, nggak berusaha bisa ya. Jadi dibiarin. Nah makanya efeknya apa? Efeknya nanti pada hasil produksi video mereka ya. Jadi terlihat asal-asalan ya. Udah terlihat asal-asalan, isi temanya juga masih asal-asalan karena masih baru bergabung ya. Jadi wajar, cuman harus ada usaha di dalamnya ya, usaha perbaiki editing, usaha perbaiki video, itu harus ada. Dan itu rata-rata nggak ada untuk YouTuber pemula, itu nggak ada. Jadi mereka hanya yang penting produksi, yang penting upload. Nah, kebanyakan hanya seperti itu ya. Kemudian yang perlu dihindari, kesalahan yang perlu dihindari adalah membuat judul yang asal-asalan. Misalkan nih Anda syuting ngevlog di suatu daerah atau di suatu tempat, perjalanan Anda dari kota A kota B. Itu nanti setelah Anda selesai produksi, Anda upload, memberikan judulnya asal-asalan. Maksudnya asal-asalan di sini nggak sesuai dengan isi apa yang sudah Anda produksi, apa yang sudah Anda upload.
Itu yang dinamakan judul asal-asalan, dan tidak kurangnya pembelajaran tentang SEO untuk memberikan judul ya. Jadi itu yang perlu dihindari, kesalahan yang perlu dihindari itu ya, sambil belajar tetap ya, tapi usahakan sebelum membuat judul kita cari kata kunci dulu, terus kemudian kita cari masalah atau tema-tema yang banyak orang cari, kita masukkan untuk judul itu alangkah lebih baik ya, daripada kita asal-asalan langsung ngasih judul ya. Ya itu nggak salah total sih memang, cuman perlu dihindari ya, supaya apa? Supaya nanti penonton akan mudah menemukan video Anda ya. Jadi nggak terkesan satu hari upload kemudian 1 bulan nggak ada yang nonton. Itu bisa dikategorikan mungkin judulnya, mungkin maksud judulnya benar, cuman karena asal-asalan nggak menerapkan sistem algoritma YouTube, bisa dianggap jadi nggak ada yang nyari gitu loh. Jadi kesalahan itu mungkin perlu dihindari ya. Kemudian poin berikutnya adalah malas mengisi deskripsi dan teks. Jadi video Anda yang Anda buat setelah Anda mengisi tentang judul, maka deskripsi tersebut merupakan hal yang tidak bisa dianggap sepele ya. Jadi kalau deskripsi Anda itu diisi ya, Anda isi sesuai tema yang ada di video Anda jabarkan di situ, Anda jelaskan di situ, bahkan kata kunci Anda masukkan dalam deskripsi itu, maka nanti sistem rekomendasi YouTube akan membantu video Anda untuk dipromosikan ke para pencari video yang temanya sesuai dengan video Anda. Bahkan yang para YouTube nggak nyari pun, video Anda nanti akan ditampilkan di penonton yang buka beranda di YouTube ya. Tapi kalau deskripsi judul Anda asal-asalan atau malah nggak diisi ya, yang mau direkomendasikan apa gitu, maksudnya ini videonya apa gitu. Jadi dijelaskan di situ di deskripsi, jangan malas untuk ngetik, jangan malas nulis ya. Jadi itu kesalahan yang mungkin hampir banyak ya. Jadi para YouTuber itu nggak ngasih deskripsi isi video yang mereka buat ya. Kemudian untuk poin berikutnya yang perlu dihindari juga dan merupakan kesalahan yang jangan sampai terjadi ya, adalah thumbnail kurang menarik. Apa thumbnail? Thumbnail ini adalah bagian depan, layar depan dari suatu video ya. Jadi kalau layar depan atau thumbnail dari video Anda itu kurang menarik, para penonton mana mungkin mereka mau mengklik atau melihat video Anda. Mengklik aja mereka malas karena melihat tampilan depan atau thumbnail Anda kurang menarik ya. Apalagi ditambah judulnya juga nggak menarik lagi ya, habis sudah, nggak akan ada yang nonton, dilewati aja, di scroll aja sama penonton. Jadi itu yang perlu dihindari, membuat thumbnail yang jelek itu jangan ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat thumbnail yang mengajak penonton itu untuk berusaha melihat video kita ya. Dan yang jelas jangan berbohong juga, jangan thumbnailnya isinya gambarnya A kemudian videonya isinya B ya. Jadi salah juga itu, nanti penonton akan mencap Anda bahwa wah ini pembohong ini, gambar depannya aja yang bagus, isinya nggak ada apa-apanya. Jadi jangan ya, kasih thumbnail yang menarik, yang bagus, yang sesuai dengan isi video ya. Kemudian kesalahan bagi YouTuber pemula yang harusnya tidak terjadi adalah suara dari
pengisi video yang kurang jelas. Nah, mungkin di sini berhubungan dengan alat atau sarana untuk proses produksi video ya. Yang meskipun alat Anda itu nggak mahal atau sederhana, ya usahakanlah untuk mengisi suara itu yang penting jelas atau didengar ya. Jadi nggak peduli suara Anda jelek atau suara Anda terlalu cempreng atau gimana, yang penting orang mendengar itu paham, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar ya. Percuma suara Anda bagus tapi kekecilan atau mungkin terganggu dengan suara-suara lain ya. Jadi para penonton atau para pendengar itu nggak jelas dan akhirnya video Anda nggak ditonton sepenuhnya ya. Nah, jadi itu yang perlu dihindari ya, kesalahan yang perlu dihindari dan perlu dijaga jangan sampai terjadi bagi para youtuber pemula ya. Kemudian poin berikutnya yang perlu dihindari, kesalahan yang perlu dihindari bagi youtuber pemula yaitu terlalu banyak menggunakan aplikasi penambah subscribe. Di sini kalau saya lihat perkembangan di luar bagi teman-teman yang masih baru, apalagi yang tentunya yang mereka yang belum termonetisasi ya, untuk mencapai monetisasi mereka banyak hal yang mereka lakukan ya. Selain dari mengejar subscriber juga mengejar jam tayang ya. Banyak cara yang mereka lakukan, baik itu saling subscribe antar teman ataupun mempromosikan pada komunitas, ada komunitas YouTube, bahkan ada yang juga ada jasa yang memang itu menambah subscriber dan jam tayang. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah kalau memang mau kita menambah subscriber atau menambah jam tayang, ini diusahakan carilah yang benar-benar terpercaya atau memang mereka adalah komunitas asli atau bukan mesin ya. Mereka komunitas yang memang mereka asli YouTuber yang mengoperasikan channel itu ya. Jadi kan banyak sekarang jasa yang hanya menambah viewer atau subscriber, hari ini mungkin penuh besok turun ya. Jadi Anda jangan sampai terjebak dalam sistem-sistem seperti itu ya. Kalau memang Anda mau mempromosikan channel Anda pada suatu komunitas, pada suatu grup, itu boleh-boleh aja dan wajar-wajar aja Anda mempromosikan channel Anda, karena kalau tidak Anda promosikan channel Anda, kapan orang mau tahu gitu. Tapi yang perlu dihindari, mereka itu memang asli YouTuber atau bukan. Jadi jangan sampai salah, kalau mereka memang asli pengguna YouTube, maka subscriber atau jam tayang yang kalian promosikan ke mereka itu nggak bakalan turun. Tapi kalau hanya sekedar mereka mencari keuntungan di balik adanya orang lain untuk menambah subscriber atau menambah jam tayang, itu mereka bisa-bisa nantinya dianggap spam oleh YouTube nantinya. Malah apa yang mereka lakukan ke kita, subscriber kita, malah kemungkinan nanti bisa terdeteksi dan bisa turun. Jadi itu hal yang perlu dihindari oleh youtuber pemula ya. Kemudian untuk poin berikutnya adalah seringnya berkomentar di video orang lain yang meminta subscriber ya. Jadi kadang kita lihat di suatu video ada beberapa YouTuber lain yang mengomentari video kita ya. Semangat bos, mantap bos, sudah saya subscribe nih ya. Tolong dong subscribe lagi, subscribe ulang ya. Itu sebaiknya dihindari ya, karena
dari pihak YouTube itu nanti bisa dikategorikan komentar spam ya. Jadi kalau Anda mensubscribe channel video yang Anda komentari tersebut, itu bisa-bisa subscriber Anda itu dihapus. Bahkan juga sebaliknya, karena sistem YouTube sekarang udah semakin canggih ya, komentar spam pun udah bisa diketahui ya. Jadi seperti itu, mungkin kita nggak menyadari ya, tapi dalam suatu komunitas YouTube, peraturan komunitas YouTube, hal seperti itu merupakan suatu kategori spam ya. Jadi kalau bisa janganlah berkomentar seperti itu. Komentar biasa-biasa aja, dan YouTuber itu pun pasti udah paham kalau ada komentar para YouTuber baru berkomentar, pasti mereka akan melihat video Anda juga, dan secara otomatis mereka juga akan mensubscribe Anda tanpa Anda harus ngomong pun. Tolong subscribe ulang dong, tanpa Anda ngomong seperti itu pun mereka akan tahu. Jadi itu yang perlu dihindari ya. Kemudian poin berikutnya adalah tentang durasi video. Ya, durasi video di sini maksudnya di sini ya tidak terlalu pendek juga terlalu kepanjangan ya. Mungkin bagi youtuber pemula belum bisa menyesuaikan pasnya itu, baiknya itu di mana ya. Makanya kemampuan editing itu perlu untuk memangkas suatu video atau suatu cuplikan punya kita yang kita anggap terlalu panjang ya. Jadi jangan sampai video hanya tutorial mendownload Facebook aja membutuhkan waktu 10 menit ya. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi sesuaikan dengan tema lah, sesuaikan dengan tema, tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang ya. Karena kadang hal-hal seperti ini untuk para pemula ya, yang belum banyak pengetahuan di bidang YouTube, ini dianggap biasa-biasa aja ya. Padahal kalau itu terjadi kemudian diupload videonya, orang lihat ini cuman tutorial download Facebook aja sampai lama, ngomongnya kesana kemari ya, itu kan juga akan mengurangi performa channel kita ya. Jadi penonton nggak akan penuh lagi nonton kita, malah akan di skip lewat nonton video orang lain ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu aja dari saya yang untuk pembahasan pada pagi hari ini ya. Akan kita bahas lagi tentang YouTube beberapa waktu kemudian. Makanya kita jangan kemana-mana, terus pantau terus perkembangan YouTube Anda, nyalakan notifikasinya kalau ada video-video baru dari Mas Hen Channel supaya Anda ada pemberitahuan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.